gue nih kerja buat siapa sih? Siapa sih yang mau susah hidup kan gitu? Bukan uang yang membuat kita bahagia, tapi bagaimana kita menggunakan uang kita. Ya, siapa sih Kak yang pengen stres? Kadang-kadang stres, kadang dibikin sendiri. Iya. Sih. Hai semuanya, saya Tisa Biani, kembali lagi di dalam acara Lintas Makna. Kali ini kita dipertemukan di mana kita akan membahas suatu topik dan melihatnya melalui lintas generasi dan lintas perspektif dari kita berdua. Yang kita yakin kalian semua juga pasti pernah mengalami hal-hal yang akan kita bahas. Karena di sini kita akan berbincang mengenai masalah yang dialami oleh semua orang. Dan tentunya kita harap bisa membuka perspektif baru untuk kalian semua, atau bahkan bisa membantu menyelesaikan persoalan yang mungkin sedang atau tengah atau bahkan pernah kalian alami. Nah, ngomong-ngomong di sini kan saya nge-host berdua ya kan. Tapi di sebelah saya, samping saya masih sibuk dengan HP. Tahu-tahu sendiri tuh lihat. Kakak kenapa sih tahu-tahu sendiri? Saya lagi nonton video klip. Video klip apa? Saya mute karena kan Tisa lagi ngomong tadi. Ini saya putar audionya ya. Lagu saya Pak. Aduh, nyanyi. Pakai suara kalian dong. Kamu yang ku cinta, tak ada Kawaii banget dah. hanya sama kamu, hati ini untuk kamu. Yo. Matiin. Jangan lupa download lagu Tisa Biani secara legal. Apa Jangan judulnya? ilegal. Judulnya apa sih? Bahagia sama kamu. Dari tadi aku ngomong sendiri, kadang sibuk Saya sibuk bridging untuk promosi kamu dong. work hard play hard ya. Kan dirimu yang work hard play. Kayaknya. Kamu berarti sekarang syuting lagi aktif apa? Mau jalan film. Film. Terus? Ini promo single. Single promo, my god. Terus ini. Terus Terus apa lagi? Aku punya buku, tapi ntar aku kasih ke Kak Danang ya. Ada di Primbon mobil. ya, Primbon. Hah? Buku Primbon? Waduh. Enggak, bukan. Buku apa? Judulnya Untuk Kamu Yang Berhak Bahagia. Serius? Ada nyambungnya kan? Nanti aku kasih ke Kak Danang. Keren. Itu bukunya kapan ditulisnya? Udah rilis sih, tapi promo-promo baru sekarang ini Kak. Jangan lupa juga dibeli bukunya secara legal. Tisa Biani untuk kamu yang berhak bahagia. Ya, Kak Danang juga punya buku. Saya punya buku Apa? Sindu Sinar Dunia. Beneran saya punya buku tulis. Oke. Hari ini topiknya apa nih Tisa? Work hard, play hard, dan Istirahat. istirahat. Wow. Wow, ini menarik nih ya. Kali ini topik di mana sepertinya ada beberapa orang yang setuju dan tidak setuju dengan kalimat ini. Salah satunya saya. Kakak nggak setuju? Nggak setuju. Dengan Saya work dari hard, play hard. work hard, play hard no. Apa yang setuju? Apa yang prefer setujunya apa? Work smart, play hard. Karena aku mau serius dalam bermain-main. Oke, jadi bukan yang tipe orang pekerja keras atau gimana? Aku berusaha bekerja pintar karena aku pernah bekerja sangat keras dan aku pernah bekerja keras. Sekarang aku mau coba bekerja pintar. Tapi kalau gue kan tadi Ya. bahwa gue lebih memilih untuk work smart, play hard. Ya. Karena gue pengen di dalam bekerja gue juga istirahat, di dalam playnya gue juga merasakan istirahat. Jadi gue tetap rolling. Berarti nggak terlalu ya, maksudnya bukan yang tipe yang keras banget ambisi. Pernah Tisa capek banget sama kayak dirimu. Aku merasa kayak gue nih kerja buat siapa sih? Gitu. Tapi aku lagi ngerasain di fase-fase itu tau Kak. Menarik. Aku lagi ngerasain di fase-fase yang kayak bukan ambisi ya, tapi kalau di rumah aku males. Kayak misalnya kalau misalnya lagi gak ada syuting gitu, lagi break, itu justru Drain, adalah ya? hal tuh yang kayak aduh gue harus buat apa nih, gue harus bikin sesuatu apa nih. Jadi kan itu kan disama artikan kayak gue harus kerja itu. Atau mungkin itu pengaruh usia juga kali Kak. Bisa jadi sih. Jadi lagi di masa-masa muda, masa-masa yang di fase tuh kita kayak penasaran sama semua hal, jadi bawahnya tuh pengen coba sesuatu hal, jadi pengen kerja keras aja gitu. Kalau aku sampai detik ini masih kekanak-kanakan seperti itu sih Tisa. Masih pengen coba banyak hal. Oke. Tapi aku mau coba smart aja. Jadi kalau misalnya
rasa aku mulai nggak nyaman atau mungkin sesimpel perhitungannya tidak masuk, aku nggak ambil. Jadi singkat cerita, lintas makna, nyaman dan hitungannya masuk. Jadi Tisa adalah tipe yang kalau di rumah tuh udah gregetan sendiri. Oke. Maunya tuh kayak keluar terus. Oh, Tipenya justru tipe kayak gitu ya. Tipe istirahatmu adalah yang seperti itu ya? Istirahatnya gitu. Aduh kok kayak kalau udah di rumah sehari tuh baunya pengen ayo dong berbuat sesuatu dong, berbuat sesuatu hal yang bikin keluar rumah. Oke. Kerja keras di luar jadinya lebih banyaknya gitu pengennya. Oke, ini menarik sih karena kan kepribadian orang beda-beda ya. Mungkin Ya. Tisa lebih senang sosialisasi. Kalau aku Tisa semakin lama di rumah semakin baik. Serius? Wah, aku tuh orangnya, aku kalau di 60 personalities aku INFP. Apa tuh, Kak? Introvert apa gitu. Jadi aku lebih emang pribadinya nggak di introvertin tapi emang lebih suka sendiri. Menyendiri, gitu. mungkin lebih ngerasa tenang gitu kali. Iya sih, lebih nyaman yang gitu sih. Ada sih orang kayak gitu. Ya. Ada teman gue VGB gitu. Tahu VGB? Enggak. Vino G Bastian. Oh, ya, asik. Oh. So akrab banget. Teman ya. So temen lagi. Ya gue dengar juga suka di rumah gitu. Ya, temanku deh. Pacarku juga gitu. Dulu gitu juga? Pacarku gitu kalau misalnya Oke. di rumah tuh ngerasa kayak nyaman, istirahat, tenang, menyendiri gitu. Lebih seneng kayak gitu. Sama sih. Jadi Lebih banyak kayak istirahatnya. Iya, gitu. slow life. Slow life. Enjoy. Ini ada selintas kata bermakna dari CXO Lab. Iya. Kerja keras buat uang. Ada baik ada enggaknya juga. Uang memang bisa memberikan kenyamanan materi, tapi uang gak selamanya bisa memberikan kenyamanan hati. Setuju Iya. banget. Tapi aku pernah membaca ini loh soal ini bisa didengar juga ya di Apa? karena kan di Spotify juga ada ya lintas makna ya. Tapi untuk relate ke konten yang ini aku pernah mendengar sebuah podcast yang menarik banget dari sebentar aku cari orangnya. Dari lintas makna juga. Bukan dari orang lain. Tapi kan boleh dong. Dari Irfan Agia. Irfan Agia dia menarik. Dia bilangnya gini. Bukan uang yang membuat kita bahagia, tapi bagaimana kita menggunakan uang kita. Setuju sih Kak, aku setuju banget. Karena banyak orang yang maksudnya materinya cukup untuk memenuhi kebutuhannya dia, tapi dia ngerasa hatinya tuh gak tenang. Gitu, ada sebuah kekhawatiran yang mungkin nggak bisa dijelasin dari dia sendiri ya gitu, tapi ngerasa tuh kayak jiwa dan rasa gitu di hidupnya tuh kayak Kosong gitu, hampa. Dibanding orang yang mungkin materinya yang biasa-biasa aja, sederhana, tapi dia ngerasa udah nyaman aja dengan apa yang dia punya. Menarik nih, pantasan bikin buku Anda ya. Anda nih luar biasa nih. Ada selintas fakta bermakna dari CXO Lab. Silakan Tisa. Gaya hidup work hard, play hard tersebut lebih banyak diterapkan oleh mereka yang ingin sukses dalam karir, tapi tidak ingin stres akibat tuntutan pekerjaan. Ini cukup valid ya karena majalah apa ya? Forbes tuh jatuhnya majalah ya. Majalah ini ngomongin soal itu, soalnya kerja gitu ya. Iya, siapa sih Kak yang pengen stres? Iya bang. Ya kan? Siapa sih Kak? Kadang-kadang stres, kadang Iya, dibikin sendiri siapa ya. sih yang pengen? Iya Nah, kan? tapi ini ada pertanyaan juga untuk Kak Danang. Sebenarnya work hard play hard itu memiliki tujuan akhir yaitu self reward gak sih Kak? Setuju nggak kalau kita harus mengapresiasi diri sendiri? Setuju, mengapresiasi diri sendiri setuju, tapi kalau aku lebih suka mengapresiasi diriku tuh kecil-kecil. Contoh, Pelan-pelan maksudnya. bukan kecil-kecil. Contohnya nih, aku hari ini, contohnya waktu episode 11. Episode 11 itu aku habis siaran sama Tisa Biani. Aku baru pertama kali sama dia and went well gitu. Kayak Tisanya tidak tersinggung, timnya juga sepertinya happy, semoga hasilnya juga menyenangkan ya. Di situ aku menghargai diriku sendiri dengan beli makanan yang aku mau. Ya itu adalah contoh kecil. Contoh kecil. Aku tidak bekerja untuk bersenang-senang. Ya. Aku bekerja untuk bekerja, aku bersenang-senang untuk bersenang-senang. Setuju sih. Ya minum air putih aja
cukup mengapresiasi diri loh Kak. Betul, Kayak misalnya betul. kita capek nih kerja tuh, air putih dong biar tambah seger gitu. Dengan minum air putih kan jadi tenang, jadi seger lagi. Itu contoh kecil ya, menurut kecil aku. gitu. Makanya aku Setuju. makanya dari awal aku kasih statement bahwa kali ini aku kurang setuju sama CXO Lab karena aku lebih suka work smart, play hard Ya, gitu. baiklah. Gitu. Jadi apresiasi itu perlu tapi aku nggak yang gabruk. Takutnya jadi konsumtif, Tisa. Ya, setuju Kak. Iya, jadi misalnya aku kerja, wah dapat job harganya 10 juta misalnya ya. Aku mau hadiahin aku Jadi ketagihan ya. sepatu. Ya. Iya gitu. Sepatu yang harganya 8 juta kan jadi nggak jadi nabung. Ya, setuju. Gitu. Kalau aku lebih suka yang kayak gitu, yang ya udah aku hargain kecil-kecil gitu. Oke, mau beli sepatu yang misalnya katakan 8 juta, aku 2 kali kerja kali ya baru beli sepatunya Ya, gitu. rasa syukur juga tau Kak. Betul, Bentuk rasa syukur menarik, juga, jadi menarik, kayak rasa menerima aja gitu, nggak usah terlalu dipaksa. Nah, Mm-mm. ini juga ada selintas fakta bermakna dari CXO Lab. Ya. Menurut Profesor dibacanya gimana nih? Arson, ahli biologi dari Queen's University di Kingston, Ontario. Work hard, play hard adalah cara manusia untuk berterima kasih pada diri sendiri. Wah. Dan hal ini bisa sangat penting dalam evolusi. Oh iya. Karena kalau kita tidak menghargai diri kita, siapa lagi Ya, yang menghargai ya nggak sih? benar-benar setuju. Karena yang ngontrol diri juga ya diri kita gitu, Ini. bukan orang lain. Ini. Anak muda ini bion loh, keren loh Tisa. Susah soalnya kalau ngikutin kata-kata orang tuh. Aku dulu udah pernah kayak gitu. Oke, ceritain. Maksudnya gimana? Ya, maksudnya aku tuh udah pernah mengalami fase yang ngedengerin kata-kata orang Banget. gitu Kak. Banget. Tapi yang tadi aku bilang capeknya itu aku ngalamin juga, jadi ya udah kayak serahin aja semuanya. Seperti pertanyaan yang kayak gini. Ini pilihan sih sebenarnya. Pertanyaannya adalah simpel. Berarti kalau kayak gitu Tisa tidak gampang stres dong sama pekerjaannya. Lumayan. Lumayan, Aku masuk aku nggak terlalu gampang stres sama pekerjaan gitu. Oke. Jadi ada fase dimana aku ruwet, maksudnya kayak terlalu mikirin banget. Yang tadi aku bilang aku emang agak overthinking. Iya. Tapi ada fase juga ya aku yang udah tahu gitu titik dimana kayak udah gue ngerasa capek, gue udah ngerasa tenang nih di sini, lebih baik diserahin aja gitu. Tapi kalau stres pasti ada, cuman ada kontrolnya. Wow. Gimana cara ngontrolnya, Tis? Tadi kan udah ngasih pagar nih, Kenali pagarnya diri nggak capek. kita. Oke. Kenali diri kita. Wow, kenali diri. Kenali oke. diri kita gitu. Kita maunya apa, kita sukanya apa, kita nggak sukanya apa, itu harus terus dicari sih aku rasa. Itu juga harus punya banyak lingkungan yang mendukung semua proses itu gitu. Dari situ kita bakal lebih bisa ngontrol diri sih. Wow, jangan lupa dicatat tuh ya, kita harus tahu Diri kita maunya apa. dirinya maunya apa, nggak senangnya apa, senangnya apa gitu. Ini ada juga selintas fakta bermakna dari CXO Lab. Melansir dari halaman NTT, studi dari Denmark menemukan bahwa perempuan yang bekerja terlalu keras lebih mungkin mengalami depresi berat dan membutuhkan pengobatan untuk mencegah serangan jantung dan stroke. Ya. Studi ini juga menemukan 14% pria dan 25% wanita lebih sering mengambil cuti sakit karena terlalu banyak bekerja. Tapi kalau perempuan mungkin ada banyak ya, ada halangan lah atau hamil atau Iya, mungkin kalau dari fisik sih ada beberapa perempuan yang dominannya maksudnya lebih banyak yang agak lemah ya kan. Iya. Gitu dibanding laki. Mungkin itu emang kodratnya kali ya. Sensitif ya, lebih sensitif. Kodratnya ya. mungkin dari Yang Maha Kuasa sudah diberikan kayak gitu. Jadi buat cewek-cewek terutama jangan terlalu stres ya. Banyak yang sayang kok sama kamu. Itu adalah kalimat menenangkan sekali untuk perempuan ya. Ini ada selintas kata bermakna dari CXO Lab. Work hard, play hard, tapi jangan lupa juga istirahat. Bobo. Bobo, teman bermain dan belajar, Karena bobo. Atau bobo situs yang ini. Yuk endorse kami sekarang. Ingat, apa yang kamu lakukan saat ini adalah untuk membuat hidup kamu jadi lebih baik, bukan lebih susah, apalagi karena diri sendiri. Aduh.
Bener sih, emang kadang emang diri sendiri ya Tis ya. Iya, emang musuh terberat itu diri kita sendiri tau. Iya, betul. Orang udah ngomong apa, kalau kita malas ya malas Iya, aja. udah. Kalau kita nggak mau ya mau aja. Karena sebetulnya baiknya semua seimbang, work seimbang, play seimbang. Susah sih tuh Kak. Tapi seimbang itu juga kan nggak di tengah ya. Menyeimbangkannya itu susah menurut aku. Exactly, benar sih. Ya kadang-kadang itu sih konsumtifnya itu sih yang bikin berat sih. Tis. Ada egonya juga dari diri kita, maksudnya kayak ya siapa sih yang mau susah hidup kan gitu, maksudnya pasti ada rasa yang kayak kita maunya untung atau berhasil dalam Iya. suatu hal. Nah menyeimbangkan itunya susah menurut aku ya gitu. Makanya mungkin tadi tim CXO Lab menambahkan istirahat Ya gitu, karena kan untuk melakukan sesuatu kita harus sehat, kita harus berstamina. Kayak waktu itu sempat ada yang ngomong ke aku, salah satu mentorku ya Tis ya, dia ngomong gini, Mas, untuk membuat sebuah kesenian, untuk membuat karya gitu ya, kamu butuh stamina. ya Karena setuju. kalau kamu punya stamina, kamu akan detil. Ya Contohnya nih, Setuju. misalnya kita gambar gitu, kalau kita nggak punya stamina, udah capek. Gitu, kalau stamina kan bisa arsir gitu Iya, loh. makanya di pandemi kayak gini nih teman-teman Iya. lintas makna. Iya. Itu yang paling penting tuh jaga kesehatan. Exactly. Karena kalau kita udah sehat, pasti mau di rumah aja kayak mau dimanapun itu bakal bisa tetap produktif kok. Iya. Karena otaknya jadi lebih kreatif. Betul. Nah, kami di sini juga sudah swab dan hasilnya negatif. Jadi Ya. semua terjaga di sini sama Yap. teman-teman lintas makna. Thank you banget. Nah, ini ada selintas fakta bermakna dari CXO Lab. Penelitian mengungkap otak itu enak. Bukan, sorry, tidak lucu. Penelitian mengungkap otak sering memecahkan masalah ketika sedang melamun. Itu kenapa inspirasi datang saat pup atau lagi mandi atau lagi tidur kayak gue. Kemarin kan kita, udah bahas ya, ada ide pas lagi tidur. Pokoknya lagi relax gitu. Studi lain menunjukkan otak bisa melakukan reboot. Maksudnya pengulangan sistem gitu, pengatur ulangan sistem. Ketika kita sedang bersantai, dan hal ini berguna untuk meningkatkan daya ingat dan kemampuan belajar. Aku setuju banget sih Kak. Yes. Karena aku bengong people. Wow. People. Aku tuh orangnya kalau misalnya lagi sendiri ya gitu ya. Karena lagi berdua aja ngomong mulu. Tapi kalau udah lagi sendiri, aku tipe orang yang bengong, orangnya bengong banget gitu. Bengong terus, tapi bukan bengong kosong ya, tapi bengong yang kayak Memaknai. kita lagi di mana nih, mantap. kita lagi ngapain, terus mikir suatu hal yang apa gitu yang sedang terjadi gitu. Dan aku setuju ketika kita sedang lamun pasti ada satu atau dua ide yang tiba-tiba muncul begitu saja. Aku setuju. Lokasi juga menentukan. Yes. Lokasi menentukan banget, situasi, Yes. lokasi menentukan. Kalau aku kadang-kadang suka men-challenge diriku, menantang diriku untuk justru bengong di tempat yang sangat chaos. Oh gitu. Contohnya nih, kalau aku lagi nggak punya ide, misalnya aku nggak punya ide apapun gitu, yang aku lakukan adalah jalan kaki aja kemana, di jalan raya dan lain-lain. Aku membuat bagaimana diriku nyaman di kondisi yang aku tidak nyaman. Oke. Bukan memaksakan, tapi karena kan menurutku nih ya, aku tidak mungkin alam tidak mungkin beradaptasi terhadapku, tapi aku yang harus beradaptasi dengan alam. Begitu juga dengan Vetivera. Apa tuh? Kamu nggak tahu Vetivera? Maaf ya. Jadi dulu ada penyanyi dangdut namanya Alam. Yang Alam Badukun? Iya. Oh. Kakaknya namanya Vetivera. Iya. Gitu. Sorry ya. Sorry banget, terlihat perbedaan usia 19 dan 31. Ya. Oke, tapi Tisa sangat dalam sekali seperti biasa ya, luar biasa sekali nih. Oke, Ya. ini ada konklusi yang kami kumpulkan. Kerja keras emang perlu banget teman-teman dari Lintas Makna. Seperti yang sering dikatakan oleh orang banyak, kalau kerja keras tidak pernah mengkhianati hasil yang kamu dapatkan di akhir. Tapi jangan lupa juga, semua yang kita lakukan harus seimbang. Jangan berlebihan di satu sisi saja. Gitu. Yap, benar. Work hard-nya ada untuk mencapai tujuan dan cita-cita. Play hard-nya juga ada untuk memberikan self reward. Dan juga istirahat diperlukan untuk kita kembali lagi untuk work hard. Gitu kalau kamu yang setuju sama work hard play hard. Kalau kamu yang setuju sama work smart play hard juga silakan kamu lebih pilih yang mana, silakan tulis di kolom komen, kasih tahu alasannya juga. Tapi ingat, jangan tantrum. Jangan kesel, biasa saja. Orang berbeda pendapat tuh wajar.
Ya, benar banget. Oke. Aku setuju. Yang seperti tadi aku sempat bilang, kesehatan tuh penting banget ya, Agree. guys, teman-teman. Karena kesehatan itu juga adalah satu aset untuk masa depan dan jangka panjang. Jangan sampai kita yang fokus pada satu usaha keras, tapi lupa sama kapasitas diri kita, titik lelahnya kita. Supaya nanti setelah work hard, hari tua nanti tetap bisa kita nikmati hasil dari work hard dengan tetap sehat gitu. Keren banget. Work hard, play hard, istirahat ya, jangan lupa tetap. Jangan lupa juga untuk nonton Lintas Makna dengan topik-topik lainnya jam 18 WIB atau jam 6 sore. Ada Spotify-nya jangan lupa. Iya pasti. Buat yang mau mendengarkan sembari membunuh. Oh. Yang lain boleh. Yang lain boleh. Langsung. Senja. Tisa mau coba senja? Enggak. Oh, aku boleh. Iya boleh senja coba. Buat yang mau mendengarkan sembari membunuh waktu dihirupi ke kota, sepulang bekerja atau beraktivitas. Aduh, ketawa lagi gue. Gak apa-apa, lanjut. Lintas Makna kini juga ada di Spotify dalam versi audionya. Sia. Baik. Thank you Tisa, thank you tim. Terima kasih Lintas Makna Friends. Semuanya, bye. Bye, sampai jumpa.